Halo Sobat Kompas TV, hari ini kembali lagi bareng sama Diana yang akan memberitahukan Sobat Kompas TV tentang 3 berita terpopuler hari ini. Tapi sebelum Diana kasih tahu, jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, berita pertama cukup miris nih karena ada seorang balita yang dibunuh oleh seorang remaja di bawah umur. Dan katanya jenazah seorang balita ini disimpan di dalam lemari terlebih dahulu sebelum pelakunya menyerahkan diri ke kepolisian. Siang ini jenazah korban dimakamkan di TPU Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jenazah korban sebelumnya divisum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan didoakan di musala sekitar rumah korban. Kejadian bermula saat korban bermain di rumah pelaku Kamis sore. Korban kemudian diajak ke dalam kamar mandi untuk mengambil mainan di dalam bak. Dan di dalam bak mandi inilah pelaku menganiaya korban hingga meninggal. Sadar korban sudah tak bernyawa, pelaku berniat membuang jenazahnya. Namun, karena kondisi sudah menjelang malam, pelaku mengurungkan niatnya dan menyimpan jenazah korban di dalam lemari pakaian. Keesokan harinya, pelaku kebingungan hendak membuang jenazah korban. Dan di tengah kebingungannya, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Sahabat Kompas TV, berita kedua masih seputar corona atau COVID-19 nih. Jadi setelah pemerintah mengumumkan ada 4 orang warga negara Indonesia yang positif corona, pemerintah mengatakan bahwa mereka terus memantau 4 orang ini yang memang sudah dirawat di rumah sakit. Jadi pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk nggak khawatir. Pemerintah mengatakan telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran corona. Sejumlah pihak yang berkepentingan dilibatkan termasuk pemerintah daerah. Juru bicara pemerintah terkait penanganan corona Ahmad Yuryanto menjelaskan pemeriksaan dengan prosedur ketat juga dilakukan terhadap 68 orang yang saat ini menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil. Sahabat Kompas TV, dengan merebaknya virus corona di beberapa belahan dunia atau negara di dunia, ada beberapa akses kota suci yang semakin dibatasi nih. Kalau kemarin pemerintah Arab Saudi sudah mulai membatasi akses masuk bagi para wisatawan ataupun orang yang beribadah ke 2 kota suci yakni Mekah dan Madinah, hari ini nambah lagi. Jadi pemerintah Israel dan juga pemerintah Palestina kompak untuk menutup akses bagi para wisatawan ataupun orang yang ingin beribadah ke kota suci Bethlehem. Alasannya tentu masih sama, untuk mencegah penyebaran virus corona. Setelah Mekah dan Madinah, Bethlehem juga ikut ditutup karena virus corona. Israel dan Palestina menunjukkan kekompakan untuk melawan penyebaran virus ini. Israel telah mengunci akses ke kota Bethlehem, sedangkan Palestina menutup gereja Bethlehem selama 2 minggu. Langkah ini ditempuh setelah pihak berwenang Palestina mengatakan ada 9 kasus infeksi virus corona di daerah Bethlehem di selatan Yerusalem. Pada Jumat waktu setempat diumumkan keadaan darurat 30 hari dan pembatalan pertemuan besar. Dilansir dari kantor berita AFP, kasus infeksi virus corona di Palestina kini berjumlah 16. Sementara itu, di kota suci Vatikan, 1 orang positif terinfeksi virus corona. Sahabat Kompas TV, soal virus corona ini meskipun kita tetap harus waspada, perlu digarisbawahi dari 102.000 kasus virus corona di seluruh penjuru dunia, angka sembuhnya itu tinggi, yakni sekitar 56% atau 57.000 orang. Itu sangat besar jika dibandingkan dengan angka kematiannya yang tercatat 3,5% atau 3.500 orang. Itu artinya angka harapan sembuhnya sangat tinggi. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kita, daya tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Lalu jangan lupa jaga kebersihan tangan kita, misalnya dengan cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer. Caranya gimana? Caranya ada 10 langkah. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah 3 berita yang Diana kasih ke sahabat Kompas TV. Jadi ini saatnya Diana harus undur diri terlebih dahulu. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV dan share berita ini ke seluruh penjuru dunia. Thank you, goodbye sahabat Kompas TV.